Ya, selamat siang pemirsa Metro TV. Anda menyaksikan dialog spesial bersama saya, Karisma Kristi. Pemirsa, tentunya pada dialog spesial episode kali ini sangat spesial karena saya menghadirkan dua narasumber yang sangat mendedikasikan dirinya untuk pendidikan di Lampung Tengah. Saya kenalkan di sini ada Bapak Edi Wahyono selaku Ketua PGRI Lampung Tengah. Selamat siang, Pak Edi. Selamat siang, Mbak Kristi. Baik, lalu ada Bunda Ila, Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah. Selamat siang, Bunda. Siang, Assalamualaikum Mbak Kristi. Waalaikumsalam. Baik, saya langsung saja ke Bapak Edi. Ya. Baik, Bapak Edi, HUT ke-77 PGRI. Sebentar lagi akan terlaksana, gitu ya Pak ya. Dan mengambil tema Guru Bangkit, Pulihkan Pendidikan, Indonesia Kuat, Indonesia Maju. Apa arti tema tersebut bagi PGRI di Lampung Tengah sendiri, Pak Edi? Baik, terima kasih Mbak Kristi. Lampung Tengah ini memang akan melakukan satu kegiatan rutin sebenarnya setiap tahun. Nah, kebetulan tema tahun ini yang seperti disampaikan Mbak Kristi tadi, ini sangat berarti bagi pembangkitan semangat bagi guru-guru di Lampung Tengah. Setelah beberapa saat pendidikan kemarin agak redup karena COVID. Nah, alhamdulillah tahun ini kita akan mulai kembali bangkitkan semangat teman-teman guru yang ada di Lampung Tengah. Mudah-mudahan pendidikan ini akan kembali bangkit, kemudian memajukan pendidikan di Indonesia secara umum. Itu Mbak Kristi. Kalau seperti yang Bapak lihat, apakah guru-guru ini sudah bangkit seperti tema yang diangkat pada tahun ini? Ya, terima kasih. Jadi kita merasakan betul perbedaan pada saat COVID dengan saat ini. Nah, guru-guru yang selama ini memang melaksanakan tugas luring secara luring, kemarin sempat terhenti, tapi sekarang semangat guru-guru sudah terlihat mulai kembali pulih seperti sedia kala sebelum COVID melanda di Indonesia ini. Itu Mbak Kristi. Baik, Pak Edi. Saya ke Bunda. Bunda, menurut Anda, tadi pandangan Pak Edi terkait apakah sudah bangkit pendidikan di Lampung Tengah? Menurut Anda sebagai kepala bidang ketenagaan gitu ya, pandangan Anda seperti apa? Apakah setelah pasca pandemi ini pendidikan sudah pulih di Lampung Tengah sendiri? Oke, baik Mbak Kristi. Kalau menurut saya sih pendidikan di Lampung Tengah sudah mulai bangkit karena COVID ini mengajarkan para guru itu untuk berlatih sabar. Jadi untuk COVID ini kita tidak hanya melihat sisi negatifnya saja, kita lihat sisi positifnya. Karena dengan adanya COVID-19 ini guru-guru mulai melek teknologi. Mau tidak mau, bisa tidak bisa, guru-guru berupaya untuk bisa dan bangkit. Yang tadinya tidak mengerti tentang IT, sekarang alhamdulillah banyak aplikasi, membuat video pembelajaran, Canva, mereka udah kenal. Kalau selama ini mungkin sebelum COVID hanya WA, Facebook itu saja, tetapi sekarang betul-betul IT itu bermanfaat untuk pembelajaran. Baik, jadi pandemi juga mengajarkan kita juga melek teknologi seperti itu ya. Baik, saya ke Pak Edi lagi. Pak Edi, ketika kita membicarakan terkait adanya adaptasi ya, ketika sebelum pandemi dan pasca pandemi, bagaimana cara Anda, Pak Edi, mendorong teman-teman guru ini untuk cerdas bersama, apalagi pasca pandemi seperti ini, mereka dituntut untuk bisa melek teknologi seperti itu? Baik, makasih. Kebetulan Mbak Kristi, saat ini kan sedang diboomingkan masalah kurikulum merdeka. Nah, pada kurikulum merdeka ini tuntutan yang paling utama guru harus melaksanakan pembelajaran dengan melibatkan teknologi digitalisasi. Mau tidak mau, guru-guru harus mulai mengarah sana. Dan alhamdulillah sih, karena sebagian besar guru di Lampung ini guru-guru yang milenial, jadi mereka sudah familiar. Hanya tinggal PR untuk teman-teman guru yang memang angkatan lama itu yang nantinya harus disadarkan untuk yang sudah STW gitu ya. Sudah setengah tuh. Ya, sudah bahasa gaul seperti itu ya, Bu. Mau tidak mau mereka harus menyesuaikan diri. Apakah ketika Anda lihat mereka sulit untuk beradaptasi? Ya, ada di antara mereka sih, walaupun dikatakan bila tadi STW, tapi karena semangatnya tinggi, mereka bisa mengikuti. Tapi ada juga sebagian di antara mereka yang karena mungkin kurang semangat atau merasa mungkin sebentar lagi sudah mau pensiun, maka
ada yang nerima apa adanya gitu. Tapi saya tetap mengharapkan pada kawan-kawan di Lampung Tengah ini untuk harus ikut sampai titik darah yang menghabisan, artinya tetap untuk memajukan pendidikan, tidak ada kata pantang mundur. Kata orang belajar itu sampai kapan? Betul. Belajar sampai akhir hayat. Iya. Baik, Pak Edi, apakah sudah banyak gitu ya? Sudah banyak seperti seminar yang diajarkan atau diberikan kepada para guru ini agar meningkatkan kapasitas mereka sendiri seperti itu? Terima kasih. Jadi kalau seminar-seminar, PGRI itu selalu rutin mengadakan seminar. Walaupun saat ini seminarnya secara berkala setiap tahun nih. Kami berencana nanti kita akan merencanakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kompetensi guru yang nanti akan kami agendakan di tahun-tahun yang akan datang. Kami juga kemarin sempat jeda selama COVID, kan memang tidak boleh karena ada social distancing itu kita terpaksa ya harus istirahat dulu. Tapi sekarang nggak ada kata untuk jalan pulang, ya, kita harus mulai start kembali Bangkit. untuk sprint. Majukan pendidikan. Baik, terima kasih Pak Edi. Bunda. Siap. Anda dulu adalah seorang pengajar juga sebelum menjadi kepala bidang ketenagaan gitu ya di Lampung Tengah. Apa yang Anda lihat ketika pendidikan, ketika Anda masih aktif mengajar dan saat ini? Menurut Anda apakah ada perbedaan, Bun? Terima kasih Mbak Kristi. Kalau kita berbicara pendidikan itu hal yang sangat kompleks ya. Karena pendidikan itu terus berkembang, terus mengalami perubahan. Tapi yang pasti perbedaan yang sangat kelihatan sekali baik dari secara pembelajarannya, medianya, sumber belajarnya. Yang jelas kalau dulu itu orang tua menyekolahkan anaknya itu agar anak-anaknya cerdas secara intelektual ya. Cerdas secara intelektualnya, bisa mengetahui apa hal-hal yang tidak diketahui, kemudian ingin anaknya memiliki karakter yang baik, bersikap jujur, tanggung jawab, disiplin. Bahkan tidak jarang kalau dulu gurunya itu mungkin pakai jewer, dicubit, dipukul pakai hal yang biasa. Penggaris. Itu zaman hal yang dulu, ya? biasa zaman dulu. Betul. Dan tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau sekarang jangan coba-coba ada guru yang jewer, cubit, nempeleng atau bahkan mukul, itu bisa-bisa gurunya masuk penjara karena kita terkena pasal undang-undang kekerasan terhadap anak itu dulu. Nah untuk sumber pembelajarannya, kalau dulu itu terbatas Mbak Kristi. Kita buku paket, guru ngajar, anak mencatat, menulis di buku. Kalau sekarang gampang, tinggal klik di Google apa yang ingin dicari informasi langsung muncul semua jawaban-jawaban informasinya. Nah untuk medianya yang sangat sekali zaman dulu mungkin guru banyak yang kurus, karena banyak batuk. Karena apa? Papan tulisnya. Papan tulis gurunya nulis pakai kapur nih, ya. Nulis satu persatu anak mencatat di buku. Kalau sekarang kan enggak, minimal itu sudah pakai whiteboard, pakai spidol. Bahkan yang lebih canggih lagi, sekarang sudah ada proyektor LCD, tidak lagi mencatat di buku, tapi sudah pakai laptop. Ya, Jadi, ya Pak, silakan. Itu yang saya alami Bunda Ila. Tahun 80-an saya ngajar masih pakai betul. Itu benar-benar memang setelah selesai ngajar sore pulang itu kita memang napasnya agak. Kalau dulu itu kita dipukul sama guru, saya ingat saya ini dipukul nih karena kukunya panjang dipukul. Ngadu sama orang tua, kita yang dimarahin. Kalau sekarang coba, dijewer dikit ada bekas merah, orang tua mententeng datengin guru. Kalau dulu tidak, lebih kepada penanaman karakter, jadi diserahkan memang ada cara-cara bagaimana menanamkan karakter yang baik kepada anak-anak. Ini jadi kita. sedikit nostalgia ya. Ya. Baik, akan kita lanjutkan Pak Edi dan juga Bunda Ila. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.